Selamat pagi anak-anak, salam jumpa kembali. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita. Hari ini kita masuk pada tema 3, subtema 3, pembelajaran yang ketiga nih anak-anak. Nah, seperti biasanya sebelum kita melanjutkan pelajaran kita harus awali dengan berdoa terlebih dahulu ya. Kita akan berdoa Bapa kami bersama-sama. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak bisa buka buku paketnya di halaman 83 ya. Sudah dibuka belum? Nah, hari ini kita sudah masuk pada pembelajaran yang ketiga. Tidak terasa ya, kita akan memasuki subtema yang keempat bila pembelajaran ke-6 sudah selesai nanti. Nah, lihat di sini anak-anak, kita akan membaca nyaring bersama-sama. Judulnya Sore yang Menyenangkan. Sore hari, ayah Benny pulang dari kantor. Benny dan ibunya sangat gembira. Ayah Benny membawa oleh-oleh. Betapa senang hati Benny. Ibu menyambut ayah dengan senyum. Benny membawakan tas ayahnya ke dalam. Ibu menyiapkan teh manis. Benny membantu ibunya membawa kue. Ayah Benny merasa senang. Mereka merasa gembira dan bersyukur. Nah, dari teks yang kita baca atau bacaan yang kita baca ini ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita jawab anak-anak. Contohnya soal yang pertama, siapakah yang baru datang dari kantor? Jawabnya adalah A. Ayah. Mengapa Benny sangat gembira? Karena ayah membawa oleh-oleh. Apa yang dibuatkan ibu untuk ayah Benny? Ibu membuatkan teh manis untuk ayah. Apa yang dibawa ayah untuk Benny? Oleh-oleh. Nah, di mana ayah Benny beristirahat? Ayah Benny beristirahat di dalam rumah, ya kan? Nah, yang nomor 2, ini pertanyaan mengapa Benny sangat gembira, itu juga bisa jawabannya karena ayah pulang dari kantor, begitu ya. Nah, lengkapi kalimat berikut ini dari kata-kata yang ada dalam kotak ini anak-anak. Di sini ada kata sore, pulang, istirahat, mandi, dan kudapan. Nah, kita baca soal yang pertama. Ibu membuat titik-titik yang lezat. Apa ya kira-kira? Soal nomor 2, sambil titik-titik ayah membaca koran. Nah, kalau yang pertama, ibu membuat kudapan. Kudapan itu seperti cemilan ya anak-anak ya. Ibu membuat kudapan yang lezat. Sambil titik-titik ayah membaca koran. Sambil istirahat ayah membaca koran. Yang ketiga, pulang bermain Benny segera mandi. Pada titik-titik hari ibu menyiram bunga. Pada sore hari ibu menyiram bunga. Yang kelima, Benny menyambut ayah pulang kerja. Nah, begitu cara mengisi sebuah kalimat yang belum lengkap ya anak-anak ya. Dan ini sangat mudah sekali, apalagi kalau misalnya ada pilihan jawabannya. Nah, kita lanjutkan ya. Nah, lihat di sini anak-anak. Saat di rumah sore hari itu kita harus menunjukkan kebiasaan yang baik. Nah, setiap keluarga mempunyai aturan yang harus dipatuhi. Jika setiap anggotanya mematuhi aturan, rumah akan terasa tenang dan nyaman. Nah, coba perhatikan gambar yang ada di sini. Coba apakah ini kebiasaan yang baik? Tidak ya, berebut mainan bersama saudara itu bukan kebiasaan yang baik. Nah, coba lihat gambar yang kedua. Ini ada Dayu yang sedang menyapa atau pulang dari belajar kelompok misalnya. Nah, dia menyapa ibu. Nah, ini adalah kebiasaan yang baik.
Jadi memang kebiasaan yang baik itu harus kita lakukan di rumah, anak-anak. Kita tidak boleh bertengkar dengan saudara, tidak boleh membuat ibu dan ayah kita menjadi marah, ya kan? Nah, kita lakukanlah hal-hal yang baik supaya keadaan rumah itu juga aman, damai, dan tentram, ya. Nah, kita juga kalau bermain harus segera pulang ke rumah kalau sudah waktunya pulang dan segera membersihkan tubuh yaitu mandi. Nah, di sini setelah mandi sore ternyata Benny bermain di kamarnya. Sambil bermain, Benny belajar berhitung loh anak-anak. Dia menghitung benda yang ada di kamarnya. Nah, di kamarnya itu ada kelereng. Ternyata kelereng Benny itu ada 15. Lalu ada spidol berwarna. Spidol berwarna ini jumlahnya 12. Ada mobil-mobilan. Benny mempunyai mobil-mobilan berwarna merah. Mobil-mobilan ini ada 11 anak-anak. Dan ternyata di kamar Benny juga ada buku tulis. Buku tulisnya berjumlah 12. Nah, ternyata Benny juga membandingkan banyak benda-benda itu. Coba lihat, di sini kan kelereng kan 15 ya, dan mobil ada 11. Nah, ternyata 15 ini lebih banyak anak-anak daripada mobil-mobilan. Nah, kalau lebih banyak, itu kalimat matematikanya adalah lebih dari. Kalau misalnya lebih sedikit, kalimat matematikanya adalah kurang dari. Kalau misalnya sama banyak, berarti sama banyak begitu ya. Nah, coba lihat di sini juga ada mobil-mobilan warna merah. Mobil-mobilan ini jumlahnya 11 dan buku tulis berjumlah 12. Ternyata mobil-mobilan itu lebih sedikit daripada buku tulis Benny. Maka 11 kurang dari 12 dan 12 lebih dari 11. Begitu ya, anak-anak ya. Nah, lihat di sini juga. Di sini ada bola berwarna kuning jumlahnya 16. Di sini ada mobil berwarna hijau jumlahnya 14. Kita akan tentukan dengan menggunakan kalimat matematika kurang dari dan lebih dari. 16 ini lebih dari atau kurang dari 14? Lebih dari, karena 16 lebih besar daripada 14, ya kan? Nah, 14 ini kurang dari atau lebih dari 16? Kurang dari, karena 14 itu lebih kecil daripada 16 ya. Nah, di sini juga ada bilangan 19 untuk gambar penghapus dan ada bilangan 17 untuk gambar peruncing pensil. Nah, bilangan yang lebih besar dari 18 itu adalah 19. Nah, bilangan yang kurang dari 18 itu adalah 17. Begitu ya anak-anak ya. Nah, manakah yang lebih banyak anak-anak? Kita beri tanda centang pada kotak. 14 dengan 18 mana yang banyak? 18. 13 dengan 11 mana yang lebih banyak? 13. 16 dan 19 mana yang lebih banyak? 19. 17 dan 15 mana yang lebih banyak? 17. 18 atau 16 yang lebih banyak? 18 ya anak-anak ya. Nah, ini yang lebih banyak. Sekarang yang di sebelah sini yang lebih sedikit. Nah, ini untuk tugas anak-anak di rumah di halaman 90. Tentukan mana yang lebih sedikit, beri tanda centang. Ibu kasih contoh yang pertama, 14 atau 11 yang lebih sedikit. Jadi 11 ya yang lebih sedikit kita centang di sini dan seterusnya dan seterusnya. Jadi anak-anak lihat bilangannya ya. Ini petunjuknya adalah tunjukkan yang lebih sedikit. Oke anak-anak. Nah, untuk latihan ini di halaman 90 buku paket dikerjakan di buku tulis PS tematik ya. Nah, untuk materi hari ini selesai. Kita tutup dengan berdoa. Salam Maria. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Makasih anak-anak. Tuhan memberkati kita semua. Selamat pagi.